Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mama-mama hebat Elba Itrifa Islami Happy School, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. 2 hari kita sudah melakukan daring. Saya harap mama-mama tetap semangat. Oke, jadi begini mama, kenapa saya ada membuat video seperti ini, karena saya juga mengevaluasi hasil daring dari 2 hari kemarin. Oke, jadi perlu diketahui kami di sekolah juga membuat sebuah tim. Jadi kalau misalnya tim-tim guru itu adalah yang memberikan stimulus permainan materi terhadap anak-anak, yang nantinya itu juga akan kita rapatkan apakah ini cocok untuk anak-anak atau tidak. Lalu kalau misalnya semua mensepakati, lalu baru kita keluarkan. Lalu apa tugas saya? Tugas saya adalah memberikan semangat dan motivasi terhadap jenengan semuanya. Jadi jenengan tetap semangat nggih. Oke, dari hasil evaluasi 2 hari ini ada beberapa juga yang ada yang mengeluh, ada yang kenapa ya anak saya tidak hafal, kenapa ya anak saya ini loh enggak hafal seperti ini, tugasnya terlalu banyak dan lain sebagainya. Tugas hari pertama adalah membuat video. Nih, hari pertama adalah membuat video. Tugas hari pertama adalah orientasi antara guru dengan murid. Jadi semuanya kan ditelepon satu persatu. Lalu hari ini adalah tugasnya membuat video perkenalan diri terhadap teman-teman. Lalu mendengarkan dongeng dari sekolah, dari Miss Iza. Tadi memberikan dongeng tentang bagaimana doa sebelum dan sesudah belajar. Jadi dan hafalannya yang TKA insya Allah surat Al-Fatihah, yang TKP surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 3. Mungkin pertama kalau misalnya TKP insya Allah beres nih. Untuk yang TKA ada beberapa juga yang komplain, anak saya belum hafal doa sebelum dan sesudah, anak saya belum hafal yang ini, anak saya belum hafal yang seperti ini, anak saya tidak bisa mengikuti dan lain sebagainya. Jadi kami ini sudah mengemas insya Allah sebaik mungkin untuk jenengan semua. Cuman kita harus menyamakan persepsi mama-mama. Jadi tujuan kami yang pertama, adanya tugas yang pertama adalah mendengarkan dongeng. Itu kan melihat dongeng dan mendengarkan. Jadi tugas intinya anak-anak itu melihat dan mendengar. Lalu, kenapa sih kok di videokan? Apakah harus hafal? Tidak. Jadi, kami membuat video itu gunanya untuk apa? Gunanya agar orang tua tahu, oh doa sebelum belajar di sekolah Elba Itrifa itu seperti ini ya. Oh, doa sesudah belajarnya seperti ini ya. Jadi, kita sebelum melakukan kegiatan yang diberikan sekolah, kita doa dulu, orang tua tahu. Lalu, kalau misalnya orang tuanya ada yang tidak hafal, orang tuanya bisa ditontonkan videonya. Oh iya dek, sebelum kita melakukan tugas yang diberikan sama Miss atau Us, kita dengerin Miss Iza dongeng dulu, kita doa dulu sambil sambil mendengarkan dongeng dari Miss Iza. Jadi seperti itu. Lalu kenapa kok di video? Di video itu tujuan kami ingin mengetahui prosesnya. Jadi, entah mereka hafal atau tidak, kami tidak menekan, kami tidak menilai hasil, tapi kami menilai prosesnya. Jadi, anak itu sudah berusaha, orang tua sudah berusaha. Kalau misalnya hari itu tidak hafal, ya tidak apa-apa, dan kami tidak menekan untuk hafal. Anak-anak cukup tahu. Karena anak-anak sekarang masih anak usia dini, kita berikan stimulus saja. Jadi tidak usah anak itu didrill, ayo hafalan asyhadu alla ilaha illallah, ini tidak, kita beritahu dulu. Kita beritahu, kita dengarkan sekali 2 kali, habis itu sudah, tidak perlu berulang-ulang tidak. Jadi seperti itu. Tapi kegiatan ini dilakukan setiap hari. Jadi bisa orang tua sudah tahu, oh doanya itu seperti ini ya, bisa dilafalkan. Jadi sebelum anak-anak belajar, ayo doa dulu, orang tua yang memulai. Lalu kalau misalnya orang tua tidak hafal, ayo kita lihat video sebelum doa dan sesudah doa. Jadi seperti itu.
Jadi insya Allah tugas yang kami berikan tidak berat, tugas yang kami berikan sesuai dengan porsinya. Cuman kita tadi persepsinya ketika kami memberikan materi tentang doa sesudah dan sebelum dan sesudah belajar, persepsi orang tua adalah, oh anak saya harus hafal. Tidak seperti itu. Kita memberikan adab sebelum belajar adalah berdoa, tidak menuntut anak untuk hafal, cuma anak untuk tahu. Dan itu kita praktekkan. Ketika kita praktekkan setiap hari, insya Allah anak-anak nanti akan hafal. Jadi seperti itu nggih. Jadi anak-anak tidak perlu dipaksa, anak-anak hanya menonton, hanya mendengarkan saja. Insya Allah kalau itu didengarkan setiap hari, insya Allah anak-anak bakal hafal. Jadi sama seperti di sekolah dilakukan setiap hari, insya Allah anak-anak akan hafal. Dan jangan takut kalau misalnya ketika anak-anak di video terus mereka tidak hafal, itu bukan patokan penilaian kami. Penilaian kami adalah penilaian prosesnya. Yang penting anak-anak mau berusaha, itu sudah kami nilai sangat baik sekali. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.